Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lita Farina, NIM G701-18005, dan bersama teman saya. Kenalkan, nama saya Ayu Lestari, Stambuk G701-18088. Obat kodein. Obat kodein ini itu biasa kita kenal dengan metilmorfin. Nah, metilmorfin ini dia itu merupakan golongan obat narkotika. Obat ini itu diambil dari ekstrak getah tumbuhan yang bernama opium. Itu dengan nama latin Papaver somniferum. Nah, obat ini itu digunakan untuk sebagai analgesik, yaitu penghilang rasa sakit di bidang kedokteran atau di bidang medis. Nah, obat ini itu memiliki rumus molekul C18H21NO3 dan rumus struktur bisa dilihat di samping saya. Nah, untuk berat molekulnya itu dia 406,37. Baiklah, obat ini juga memiliki pemerian, yaitu dia bersifat hablur. Nah, hablur ini maksudnya dia bentuknya seperti padatan dan kristal, bentuk seperti padatan kristal. Nah, terus dia ini tidak berwarna, tidak berbau, dan serbuk hablur berwarna putih. Untuk kelarutannya dia itu sukar larut dalam air, larut dalam air mendidih, kemudian dia juga larut dalam ether, mudah larut dalam etanol, dan larut dalam kloroform. Selanjutnya, bentuk sediaan dari kodein itu sendiri. Secara global, bentuk sediaan kodein itu sendiri ada yang larutan oral atau sirup, cairan injeksi, dan tablet. Namun, yang beredar di Indonesia itu, yang diizinkan beredar, itu dalam bentuk larutan oral dan bentuk tablet. Nah, untuk dosis dari tablet itu sendiri yaitu berkisar dari 10, 15, 20 mg. Nah, untuk sirupnya ini dia mengandung bahan aktif kodein yaitu 30 mg tiap 5 ml sirup dari kodein itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk dosis penggunaan dewasa dan anak-anak. Nah, dewasa itu berkisar dari 10 sampai 30 mg tiap 6 jam. Nah, untuk anak-anak ini sendiri dia itu 1 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan per hari dalam dosis terbagi. Nah, baiklah, untuk rute penggunaan dari obat kodein itu sendiri ada yang melalui mulut, rektal, intramuskular, ini melalui otot, dan subkutan itu melalui kulit. Baiklah, selanjutnya cara konsumsi kodein. Kodein ini dapat dikonsumsi sebelum dan sesudah makan. Nah, untuk pengonsumsian setelah makan itu dapat mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran cerna, yang mana hal ini lazim untuk beberapa dosis pertama penggunaan kodein. Di Indonesia itu sendiri, untuk kodein ini ditemukan dalam bentuk kombinasi, yang mana pada bentuk sediaan tablet itu ditemukan obat guaifenesin, kodein, fenitolaksamin. Dan untuk larutan oral itu ditemukan obat kodein, guaifenesin, fenitolaksamin, dan eksamin. Nah, fenitolaksamin ini merupakan golongan antihistamin, yang mana dia ini memiliki efek analgesik dan sedasi, sehingga untuk penggunaannya itu perlu diwaspadai untuk pengguna kendaraan bermotor dan operator mesin berat. Baiklah, selanjutnya cara penyimpanan obat kodein itu sendiri. Obat kodein itu sendiri bisa disimpan pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Namun rentang suhu yang masih aman itu bisa dari 15 derajat Celcius sampai 30 derajat. Obat ini harus terhindar dari cahaya matahari agar tidak terjadi interaksi yang tidak diinginkan, serta dalam kondisi wadah tertutup rapat.
dan sesuai dengan wadah penyimpanan dari kemasan pabrik. Pada proses farmakokinetik, obat kodein ini memiliki beberapa faktor yang bisa mempengaruhi output dari masing-masing fase. Nah, pada fase absorpsi ini sendiri biasanya terjadi di saluran pencernaan dan memiliki bioavailabilitas sekitar 53%. Pada fase absorpsi kodein yang diberikan secara oral dapat dipengaruhi oleh pH lambung yang biasa pada anak itu pH lambungnya relatif lebih netral. Kemudian waktu pengosongan lambung dan waktu transit usus itu biasanya lebih lama sehingga menyebabkan penyerapan obatnya itu bisa lebih tinggi karena kontak permukaan organ dan obatnya itu lebih lama. Terus untuk pada fase distribusi kodein ini sendiri itu melintasi plasenta dan juga masuk ke dalam ASI. Pada proses distribusi kodein ini dipengaruhi oleh plasma protein binding. Biasanya pada anak itu konsentrasi protein bindingnya itu lebih rendah, kemudian kemampuan untuk mengikat juga rendah. Selain itu juga biasanya pada anak-anak itu terjadi peningkatan konsentrasi asam lemak non-esterifikasi, bilirubin dan zat endogen lainnya itu bisa mengurangi pengikatan terhadap obat kodein. Pada proses metabolisme, kodein dimetabolisme melalui sistem enzim P450. Sekitar 50% sampai dengan 70% dari kodein ini diubah menjadi kodein 6-glukuronid oleh UGT2B7. Nah, kodein 6-glukuronid ini memiliki afinitas yang mirip dengan kodein untuk reseptor opioid mu yang dikodekan oleh gen OPRM1. Nah, sekitar 10% sampai dengan 15% dari kodein diubah dari N-dimethyltryptamine menjadi narkodein oleh CYP3A4. Antara 0% sampai dengan 15% dari kodein ini diubah dari O-dimethyltryptamine menjadi morfin. Metabolit yang paling aktif yang memiliki afinitas 200 kali lipat lebih besar untuk reseptor opioid mu dibandingkan dengan kodein. Pada proses ekskresi, kodein ini diekskresikan melalui urin sekitar 90%. 10%-nya itu sebagiannya itu tidak berubah. Kodein merupakan agonis reseptor opiat yang bekerja dengan mengaktifkan reseptor mu. Ditandai dengan adanya efek analgesik kerja cepat, sangat dipengaruhi oleh polimorfisme CYP2D6 dan dikeluarkan melalui urin. Nah, untuk reseptor opiat itu sendiri merupakan reseptor yang berikatan dengan protein G dan berfungsi sebagai pengatur transmisi sinaptik melalui protein G yang kemudian nantinya akan mengaktifkan protein efektor. Ikatan antara senyawa opiat dengan reseptor ini akan memicu pertukaran guanosin trifosfat atau GTP dengan guanosin difosfat atau GDP. Pembentukan GTP akan menghambat aktivitas adenilat siklase sehingga akan menurunkan kadar CANP intraseluler, di mana nanti akan menyebabkan inhibisi berbagai neurotransmitter nociceptis seperti senyawa P, GABA, dopamin, asetilkolin, dan noradrenalin. Ikatan opiat ini terhadap reseptor juga turut menghambat pelepasan vasopresin, somatostatin, insulin, dan glukagon. Jadi nanti secara bersamaan ini senyawa opiat akan menutup kanal kalsium tipe N, kemudian akan membuka kanal kalium. Nah, masuknya kanal kalium nanti ke dalam kompartemen intraseluler tersebut itu akan menyebabkan hiperpolarisasi dan akan menurunkan eksitabilitas saraf.
Nah, itulah informasi mengenai tahap farmakodinamik, farmakokinetik, dan farmasetik mengenai kodein. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.